Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Farizal dengan NIM 2024 31107. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis interaksi rekan sekelas saya yaitu Abdillah Gesta Farizi dengan NIM 2024 31110 terhadap komputer miliknya. Di sini saya melihat yang pertama saya melihat laptop Agis yang ditampung di atas meja berukuran sekitar 60 kali 40 cm. Yang di atas meja ini Agis juga menambahkan sedikit perangkat eksternal yaitu ada mouse dan di sini juga Agis menambahkan kipas kecil. Mungkin karena biar langsung mengarah ke Agisnya. Selanjutnya yaitu di sini kita mulai dari tampak depan. Tampak depan terlihat di sini ada ada terminal untuk supaya nggak jauh-jauh dari charger laptop. Setelah itu Agis terlihat sedikit menunduk karena layar laptopnya agak sedikit mejanya agak sedikit pendek. Jadi Agis harus menunduk untuk melihat layar laptopnya. Supaya lebih jelas kita lihat dari tampak kanan. Tuh, terlihat dari tampak kanan Agis punggungnya agak menunduk, agak bungkuk. Jadi dia kalau kelamaan ya agak sakit di punggung. Juga terlihat di situ juga ada jendela yang mungkin Agis yang pada saat ini tidak membukanya. Tapi saran saya untuk siang hari ini dibuka supaya lebih hemat listrik. Jadi pencahayaannya alami dari luar. Selanjutnya dari tampak kiri. Dari tampak kiri terlihat di sini ada printer ya di ujung sana. Karena kan kita mahasiswa banyak tuh tugas-tugas yang membutuhkan kertas atau memprint-print. Jadi Agis dia membeli printer untuk supaya hemat, tidak terlalu ke tempat fotokopi. Di sini juga terdapat ada galon dan gelas. Jadi kalau haus bisa langsung minum. Setelah itu tampak belakang. Tampak belakang terlihat juga di sini Agis agak sedikit menunduk karena laptopnya tadi karena mejanya tadi yang cukup pendek, jadi dia harus menunduk. Nah, di sini dari aspek penglihatan sudah cukup jauh ya. Sudah sesuai dengan prinsip ergonomis. Dari kecerahan layar juga tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Tuh, jadi tidak nyaman di mata jika menggunakannya cukup lama. Selanjutnya dari aspek sentuhan, di sini Agis menggunakan mouse eksternal karena untuk bermain game kan harus menggunakan mouse eksternal supaya lebih leluasa atau lebih luas pergerakannya. Selanjutnya dari aspek sentuhan juga Agis menggunakan keyboard internal dari laptopnya sendiri. Dari aspek pendengaran, Agis di sini tidak menggunakan perangkat eksternal apapun, melainkan dia menggunakan speaker bawaan dari laptop atau speaker internalnya. Soalnya di sini agak cukup sunyi sih, jadi dia tidak memerlukan yang perangkat suara yang terlalu keras lah gitu. Jadi tetap masih terdengar di Agisnya. Selanjutnya jadi IPO atau input process output. Inputnya sini saya sudah bilang tadi menggunakan mouse eksternal dan keyboard internal dengan diproses melalui laptop yang menggunakan prosesor. Ini terlihat di sini ada prosesor Ryzen 7 dan outputnya langsung dari layar laptopnya itu sendiri dan tidak menggunakan perangkat output suara ataupun yang lainnya. Untuk laptop yang menggunakan prosesor Ryzen 7 sudah cukup lah ya untuk Agis yang biasa sebagai anak informatika yang sering ngoding atau untuk hiburan bermain game. Selanjutnya saran saya dari sisi ergonomis, yang pertama sebaiknya menggunakan stand laptop agar matanya sejajar. Jadi kalau menggunakan stand laptop, jadi kan ini bisa di-adjust lagi ke atas, jadi laptopnya bisa sejajar dengan mata. Terus
Juga supaya punggungnya ini nyaman, tetap tegak lurus. Jadi bermakian berlama-lama itu tetap aman lah, walaupun duduknya di bawah atau tidak menggunakan kursi. Ini kan juga ada kasur, jadi nggak terlalu sakit lah bokongnya. Selanjutnya itu saran saya itu saran saya kan karena Agi sering bermain game, jadi kan Ida itu sering menggunakan keyboard. Jadi keyboardnya itu rawan rusak. Jadi sarannya itu membeli keyboard eksternal. Di toko online juga banyak kok keyboard eksternal yang nggak terlalu mahal. Tapi tapi kalau membeli keyboard eksternal, Agi juga membutuhkan satu meja lagi. Jadi itu agak susah kan. Jadi dia kayaknya karena itu dia menggunakan keyboard dari internal saja. Setelah itu sarannya, satu lagi tadi sarannya, ini kalau di siang hari mending dibuka saja karena untuk menghemat listrik juga kan anak kos. Terus supaya kan ini juga cukup terang sepertinya dari luar pencahayaannya. Ini pencahayaannya alami saja gitu. Oke, mungkin itu saja analisis dari interaksi rekan sekelas saya yaitu Abdillah Gestafarizi dengan saya Muhammad Zikri Farizal. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.